Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Nur Asida. Di sini saya akan memaparkan pengertian materi dan wujud materi. Materi didefinisikan sebagai sesuatu yang mempunyai massa yang menempati ruang udara tersusun atas gas-gas yang tidak dapat dilihat, tapi dapat dibuktikan adanya dengan menghibaskan selai kertas. Kita akan merasakan adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak walau udara amat ringan, akan tetapi dapat dibuktikan bahwa udara memiliki massa ikatan pada seutas tali tapat pada tangan-tangan sebatang kayu. Pada kedua ujung kayu itu, masing-masing gantungkanlah sebuah balon yang sudah ditiup dan yang belum ditiup pada ujung yang lainnya. Nah, selanjutnya apakah yang terjadi? Ya, dari percobaan itu dapat disimpulkan bahwa udara memiliki massa dan menempati ruang. Selanjutnya yaitu wujud materi. Wujud materi dikenal dengan 3 macam wujud. Yang pertama, padat, cair, dan gas. Zat padat memiliki bentuk dan volume tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Contohnya, bentuk volume sebatang emas tetap dimanapun emas itu berat. Bentuk volume sebatang emas tetap dimanapun emas itu berat. Berbeda dengan zat cair. Zat cair bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk ruang yang ditempatinya. Di dalam gas, air akan mengambil bentuk ruang gelas. Di dalam gelas air akan mengambil bentuk ruang botol seperti zat pada volume zat cair juga tetap. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja ke materi massa dan berat. Pengertian massa dan berat. Massa dapat diartikan sebagai ukuran jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat atau benda. Massa juga merupakan salah satu besaran pokok yang menunjukkan ukuran kelembaban atau inersia suatu benda. Massa menjadi milik intrinsik suatu benda, sehingga dimanapun benda berada, nilai massa akan tetap sama jika didasarkan pada pengaruh benda terhadap arah gerak. Maka massa digolongkan dalam besaran saklar atau hanya memiliki nilai. Massa memiliki satuan dalam sistem internasional atau SI, yaitu kilogram. Satuan tersebut dapat diturunkan lagi menjadi gram atau miligram. Umumnya massa diukur dengan neraca Ohm 3 lengan, neraca digital, dan neraca analitis 2 lengan. Sementara pengertian berat adalah ukuran dari jumlah gaya yang bekerja pada massa karena percepatan akibat gravitasi. Berat biasanya dilambangkan dengan W. Berat adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi atau G. Perbedaan massa dan berat. Perbedaan paling mendasar antara pengertian massa dan berat adalah bahwa massa adalah jumlah materi dalam satuan material, sedangkan berat adalah ukuran bagaimana gravitasi bekerja pada suatu tersebut. Selain itu, massa adalah properti intrinsik materi. Ia tidak berubah tergantung di mana kamu mengukurnya. Ia adalah nilai saklar yang artinya memiliki besaran, tetapi tidak ada arah yang terkait dengannya. Massa tidak pernah nol, sedangkan berat tergantung pada efek gravitasi sehingga dapat berubah tergantung di mana ia diukur. Jika tidak ada gravitasi, maka berat bisa menjadi nol. Berat juga memiliki besaran dan arah, dan untuk mengukurnya bisa menggunakan neraca Pegas. Secara teknis,
Gram dan kilogram adalah satuan massa, sementara satuan untuk berat adalah Newton dengan massa 1 kg yang memiliki gaya 9,8 Newton di bumi. Sebenarnya tidak masalah jika kamu menggunakan font atau kilogram secara bergantian untuk tujuan praktis. Namun dalam ilmu fisika sebaiknya menggunakan kilogram untuk massa dan Newton untuk berat. 3. Klarifikasi materi. Suatu bahan dapat dikatakan serba sama, homogen, atau serba aneka, heterogen. Suatu benda yang seluruh bagiannya memiliki sifat-sifat yang sama disebut bahan homogen. Perhatikan larutan gula dalam air. Keseluruhan bagian akan kita amati suatu cairan yang agak kekuning-kuningan, dan bila pada setiap bagian kita ambil untuk dicicipi, terasa manis. Jadi larutan gula ini bersifat homogen. Larutan memang suatu campuran yang serba sama, sedangkan tanah dan campuran minyak dengan air merupakan campuran heterogen. Suatu bahan yang tersusun dari 2 atau lebih zat-zat yang sifatnya berbeda disebut campuran. Komposisi campuran tidak tetap, melainkan bervariasi. Oleh sebab itu, akan kita kenal campuran homogen dan campuran heterogen. Zat-zat yang ditemukan di alam jarang sekali dalam keadaan murni. Pada umumnya ditemukan campuran heterogen. Lihat batu kapur, granit, batu pualam. Yang ditemukan akan tampak jelas heterogenitas sifat-sifatnya. Setiap materi yang homogen dan susunan kimianya tepat disebut zat atau substansi. Setiap zat memiliki sifat fisika dan sifat kimia tertentu. Dikenal 2 macam zat, yakni unsur dan senyawa. Zat yang dengan reaksi kimia biasa dapat diuraikan menjadi beberapa zat lain yang lebih sederhana disebut senyawa. Jadi air adalah senyawa. Zat yang dengan reaksi kimia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain disebut unsur. Jadi oksigen dan hidrogen adalah unsur. Menurut sifat-sifat, dikenal unsur logam dan non-logam. Besi, tembaga, dan seng misalnya adalah unsur logam. Sedangkan arang, belerang, dan fosfor adalah unsur non-logam. Selanjutnya yang keempat ada atom dan molekul. Atom adalah satuan yang amat kecil dalam setiap bahan yang ada di sekitaran kita. Sejak zaman kuno, filosof-filosof Yunani sudah memikirkan struktur materi. Bertentangan dengan ajaran makrokosmos, pada abad 5 sebelum Masehi, Leukippos dan Demokritos telah mengembangkan ajaran mikrokosmos tentang hebatnya materi. Struktur zat diskontinu, dan bahwa semua materi terdiri atas partikel yang amat kecil yang disebut atom. A sama dengan tidak, tomo sama dengan dibagi. Hal ini bertentangan dengan pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa zat yang bersifat kontinu atau dapat dibagi terus. Kedua pendapat itu bersifat sangat spekulatif dan tidak dapat ditunjang oleh eksperimen. Pada masa Robert Boyle, yakni pada abad ke-17, para ahli fisika mengembangkan sebuah teori baru tentang struktur materi, yakni teori molekul. Menurut pendapat ini, partikel terkecil zat disebut molekul atau molekul-molekul zat yang sama akan sama semua sifatnya. Teori ini dapat menerangkan antara lain peristiwa diferensiasi zat, perubahan wujud gas, dan sifat-sifat gas dengan memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femi Jiransyah akan menjelaskan tentang teori atom Dalton. Nah, seorang guru di sekolah Inggris berdasarkan observasi kuantitatifnya pada awal abad ke-19 mengungkapkan teori atomnya yang terkenal, yang dapat mengungkapkan kejadian-kejadian kimia, yaitu hukum kekekalan massa dari Lavoisier dan hukum ketetapan perbandingan dari Proust. Hipotesis Dalton ini berpangkal dari anggapan Demokritos, kemudian menjadi besar. Nah, teori atom antara lain, yang pertama, tiap-tiap unsur terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut atom. Nah, atom ini tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, atom-atom yang dari unsur yang sama, sifatnya juga sama.
dan atom yang dari unsur berbeda, maka sifatnya juga berbeda. Yang ketiga, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang keempat, reaksi kimia terjadi dari penggabungan atau pemisahan atom-atom. Yang kelima, senyawa ialah hasil reaksi atom-atom penyusunnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Silvia Hamdani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai susunan atom. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penemuan elektron dan proton. Elektron merupakan partikel atom pertama yang ditemukan. Penemuan elektron berawal dari penyelidikan tentang listrik melalui gas-gas pada tekanan rendah. Joseph John dan kawan-kawannya telah melakukan percobaan mengenai hantaran listrik melalui berbagai gas dengan menggunakan tabung tertutup yang dapat dihampakan. Pada ujung-ujung tabung tersebut memiliki dua kutub listrik, yaitu listrik yang bermuatan positif atau disebut anoda dan listrik yang bermuatan negatif atau yang disebut dengan katoda. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang model atom. Model atom menurut Dalton menggambarkan bahwa atom itu sebagai bola padat yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua itu teori atom menurut Thomson. Atom berupa bola bermuatan positif dan pada tempat-tempat tertentu di dalam bola tersebut terdapat elektron-elektron seperti kismis di dalam roti. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Kemudian model atom Thomson itu mulai ditinggalkan ketika Ernest Rutherford dan pada tahun 1909 mulai yang dibantu oleh Hans Geiger dan Ernest Marsden menemukan bukti-bukti baru tentang sifat-sifat atom. Bukti-bukti ini didapat dari eksperimen yang disebut dengan penghabluran sinar alfa. Yang ketiga itu adalah model atom Bohr. Menurut teori mekanika klasik tentang cahaya, elektron yang bergerak harus disertai kehilangan tenaga kinetik elektron. Dengan demikian, kecepatan elektron ini semakin lama semakin berkurang. Jadi jaraknya terhadap inti semakin kecil dan akhirnya elektron itu akan jatuh dan mengikuti lalu melekat pada inti. Menurut Bohr, di sekitar inti itu hanya mungkin terdapat lintasan-lintasan elektron yang berjumlah terbatas. Pada setiap lintasan itu bergerak sebuah elektron yang dalam geraknya tidak memancarkan sinar. Jadi dalam setiap keadaan stabil station, elektron mengandung jumlah tenaga tetap dan terdapat dalam keadaan seimbang yang mantap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Penemuan elektron dan proton. Elektron merupakan partikel atom pertama yang ditemukan. Penemuan elektron berawal dari penyelidikan tentang listrik melalui gas-gas pada tekanan rendah. Joseph John Thomson dan kawan-kawannya telah melakukan percobaan mengenai hantaran listrik melalui berbagai gas dengan menggunakan suatu tabung. Pada ujung-ujung tabung itu terdapat kutub listrik positif atau anoda dan kutub negatif atau katoda. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akrom. Di sini saya akan memaparkan materi model atom. Dalton menggambarkan atom sebagai bola padat yang tidak dapat dibagi-bagi. Dengan penemuan elektron, maka satu model atom Dalton diganti dengan dua model atom Thomson. Menurut Thomson, atom berupa bola bermuatan positif dapat pada tempat-tempat tertentu di dalam bola terdapat elektron-elektron, seperti kismis di dalam roti. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif sehingga atom bersifat netral. Model atom Thomson mulai ditinggalkan ketika Ernest Rutherford pada tahun 1909 yang dibantu oleh Hans Geiger dan Ernest Marsden menemukan bukti-bukti baru tentang sifat-sifat atom. Bukti-bukti itu diperoleh dari eksperimen yang disebut eksperimen penghamburan sinar alfa. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model atom Bohr. Pola atom Rutherford masih memiliki kelemahan-kelemahan yang serius. Misalnya terhadap pertanyaan mengapa elektron yang bermuatan negatif tidak tertarik dan
melekat pada inti yang bermuatan positif. Nah, menurut teori mekanika klasik tentang cahaya, elektron yang bergerak harus disertai kehilangan tenaga kinetik elektron. Dengan demikian, kecepatan elektron tersebut semakin lama akan berkurang, dan juga jarak terhadap inti akan semakin kecil. Dan pada akhirnya elektron tersebut jatuh dan kemudian melekat pada inti. Di samping itu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Misalnya, apakah semua atom memiliki elektron yang sama banyak? Kemudian, apabila banyaknya elektron dalam sebuah atom, bagaimana cara elektron-elektron itu disusun? Nah, untuk mengatasi kelemahan model atom Rutherford, Bohr mengajukan pendapat yang revolusioner. Namun, sebagian pendapat itu bertentangan dengan mekanika klasik Newton. Menurut Bohr, di sekitar inti itu hanya terdapat lintasan-lintasan yang jumlahnya terbatas. Pada setiap lintasan itu terdapat elektron bergerak yang dalam gerakannya itu tidak memancarkan sinar. Jadi, dalam setiap keadaan stasioner, elektron mengandung jumlah tenaga tetap dan terdapat dalam keadaan seimbang yang mantap. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan pengertian energi beserta macam-macam energi. Pengertian energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan. Tanpa energi, dunia ini akan diam dan beku. Ya, bagaimana? Tidak terbayangkan ketika di dunia ini tidak ada energi. Dan bersangkutan dengan energi itu masuk dalam sumber daya alam yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya yaitu tumbuhan, hewan, air, sinar matahari, angin, dan sebagainya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi atau batu bara. Lanjut kepada macam-macam energi. Yang pertama ada energi mekanik. Energi mekanik dapat dibedakan atas dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena ketinggiannya. Kemudian energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak yang dilakukan atau didiaminya. Yang kedua yaitu energi panas. Energi panas juga sering disebut sebagai kalor. Pemberian panas kepada suatu benda dapat menyebabkan kenaikan suhu benda itu ataupun bahkan terkadang dapat menyebabkan perubahan bentuk, perubahan ukuran, atau perubahan volume bentuk itu. Yang ketiga yaitu energi magnetik. Energi magnetik dapat dipahami dengan mengamati gejala yang timbul ketika dua batang magnet yang kutub-kutubnya saling didekatkan satu dengan yang lain. Dan yang keempat yaitu energi listrik. Energi listrik ditimbulkan atau dibangkitkan melalui listrik. Energi listrik ditimbulkan atau dibangkitkan melalui macam-macam, diantaranya dengan sungai atau air terjun. Kegunaannya itu banyak sekali, ya seperti di kehidupan sehari-hari kita. Itu banyak perlu menggunakan energi listrik seperti handphone. Handphone bisa menyala itu menggunakan energi listrik.